Shalom saudara, dalam hidup kita pasti akan ada orang yang tidak sefaham dengan kita dan bahkan mungkin tidak menyukai kita. Terkadang orang akan mengkritik, menghakimi, menyerang dan menyebarkan gosip tentang kita. Namun saudara, Tuhan memberikan janji dalam firman-Nya bahwa Dia akan melindungi dan membela orang-orang yang percaya padanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya 54 ayat 17, Tuhan berkata, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan." Saudaraku, Tuhan memberikan janji bahwa tidak ada senjata atau lidah yang dapat berjaya terhadap kita ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa tidak difahami, kita bisa mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan adalah pelindung dan pembela kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Saudaraku, saat kita diserang, biasanya sih reaksi alami manusia mungkin ingin menyerang balik. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang terdapat dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudaraku, kita juga bisa belajar dari contoh Kristus ketika Kristus menghadapi penghakiman dan penganiayaan yang tidak adil. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, kita dapat mencontoh Kristus dengan tetap diam ketika dihadapkan pada serangan, kebohongan, dan kritikan yang tidak adil, dan mempercayakan diri kita kepada Allah untuk dibela di saat-saat penting dan dalam harapan akan keadilan tertinggi. Maka saudaraku, ketika orang-orang mencoba menyerang atau mengkritik kita, ingatlah bahwa Tuhan adalah pelindung kita dan Dia akan membela kita. Kita hanya perlu mempercayakan diri kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.